Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah online yang kita laksanakan hari ini, di dalamnya pelaksanaan perjamuan kudus, menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Pemberita firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Jemaat, marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbarui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberi berkat dan karunia ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan karunia ilahi-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembahan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menopang dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang baik, saatnya kami mau mendengarkan kekayaan firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab dan dengarkan pemberitaannya melalui hamba-Mu. Setelah itu kami akan menyaksikan firman yang kelihatan melalui sakramen perjamuan kudus. Kuduskanlah setiap kami ya Bapa, baik hamba-Mu yang membaca Alkitab, hamba-Mu yang menyaksikan, menyampaikan kebenaran Alkitab, dan seluruh umat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ini. Berkatilah kami masing-masing, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan menuntun perjalanan hidup beriman kami hari ini dan selama-lamanya. Dalam Kristus firman hidup kami berdoa memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari Minggu ke-18
sesudah Pentakosta adalah dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu Bapak Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil sampai memasuki wilayah-wilayah pedalaman. Tujuannya jelas, supaya nama Tuhan Yesus dan kerajaan Allah disebarkan, diketahui oleh semua orang dimanapun mereka berada. Dalam perjalanan memberitakan Injil itu, Rasul Paulus bertemu dengan murid-murid Yohanes Pembaptis yang sudah menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, tetapi mereka belum mengenal nama Yesus dan mereka belum menerima Roh Kudus. Karena orang-orang yang sudah menerima baptisan Yohanes Pembaptis itu, mereka belum mendengar nama Yesus, mereka belum menerima Roh Kudus,
Maka Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia harus mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Penyesalan dan pengakuan dosa bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh siapapun. Tetapi mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, itu adalah anugerah Allah. Allah menganugerahkan itu kepada setiap orang, dan karena itu setiap orang, semua orang harus mengetahui hal ini. Tanpa pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus dan tanpa menerima Roh Kudus, maka segala sesuatu yang manusia lakukan, kerjakan di dalam kehidupannya sia-sia, termasuk penyesalan dan pertobatan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes Pembaptis memperkenalkan dan menunjuk pada Tuhan Yesus yang akan datang dan yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ibu Bapak Saudaraku bisa melihat informasi itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Rasul Paulus memberikan penegasan dalam teks bacaan yang sudah kita baca pada hari ini bahwa Dia yang akan datang kemudian daripadanya. Katanya di situ menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yohanes Pembaptis, kepadanya mereka harus menaruh percaya. Dengan kata lain, baik Yohanes Pembaptis maupun Rasul Paulus, sama-sama mereka menunjuk pada diri Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat dan penebus dosa manusia. Hanya kepada Dialah semua orang harus percaya, termasuk murid-murid Yohanes Pembaptis pada saat itu dan setiap orang, siapapun dia. Setelah Rasul Paulus memberikan pemahaman, maka ada banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus atau dibaptis dalam nama Tritunggal. Bapak Ibu Saudaraku, jadi baptisan yang diterima oleh para murid Yohanes Pembaptis bukanlah baptis ulang sebagaimana yang mungkin kita ketahui. Bukan baptis ulang. Karena mereka sebelumnya hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan pertobatan, maka sekarang setelah mereka mendengarkan penjelasan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus, maka mereka harus dibaptis di dalam nama itu. Mereka harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah membaptis, tetapi Tuhan Yesus sendiri menyuruh para murid-muridnya supaya pergi dan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid yang harus murid-murid lakukan. Bahkan yang saat ini juga kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, ada dua tanda yang disebutkan setelah para murid menerima baptisan, yaitu berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, kemampuan berbahasa lain yang dilakukan oleh para murid dalam peristiwa turunnya Roh Kudus menunjuk atau merujuk pada mujizat bahasa atau mujizat berbahasa, bahasa-bahasa yang lain. Menurut Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11, setiap orang mendengar dengan jelas perkara-perkara tertentu yang diberitakan dalam bahasanya sendiri. Ibu Bapak bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada para murid
murid Yesus dalam peristiwa Pentakosta, dan juga murid Yohanes Pembaptis yang menerima Kristus Yesus setelah mendengarkan penjelasan Rasul Paulus. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka adalah Roh Kudus yang mendorong atau sebuah daya dorong dan penyemangat untuk para murid-murid ini bersaksi, memberitakan kebenaran tentang kerajaan Allah. Roh Kudus itulah yang memberitakan atau membuat para murid bisa bertambah jumlahnya. Seperti dalam teks bacaan kita dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jumlah murid-murid Yohanes Pembaptis yang memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus itu juga yang membuat para murid itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti yang kita lihat dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus yang sama itu juga yang membuat Rasul Paulus dalam teks bacaan kita dikatakan melakukan mujizat-mujizat. Roh Kudus yang sama yang membuat Rasul Paulus itu tetap tegar dalam memberitakan Injil kerajaan Allah. Walaupun Rasul Paulus harus mengalami tindakan yang tidak mengenakan. Walaupun apa yang Rasul Paulus sampaikan, berita kebenaran Allah tidak diterima oleh orang-orang yang lain. Bahkan dikatakan ada yang mengumpat jalan Allah. Maksudnya jalan Allah itu adalah pengikut Kristus. Itu tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tantangan itu tidak membuat Rasul Paulus mundur. Tantangan itu tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk memberitakan tentang kerajaan Allah melalui pengajaran-pengajaran yang dia berikan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dikatakan dalam teks bacaan kita bahwa dia melakukan selama 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Allah, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Kita melihat bahwa tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus tidak membuat Rasul Paulus berhenti, tetapi justru bagi orang yang tidak mau mendengarkan, dia tinggalkan. Yang penting bagi Paulus, dia sudah memberitakan. Soal terima atau tidak itu urusan mereka. Yang penting sebagai pemberita firman, dia sudah menyampaikan. Dan terus dia memberitakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan, dalam perjalanan pelayanannya. Bapak Ibu Saudaraku, jadi upaya Rasul Paulus untuk memberitakan Injil bukan saja dia masuk ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah terpencil untuk menyaksikan tentang Kristus. Tetapi Rasul Paulus juga berupaya membimbing orang-orang supaya pada akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Memberitakan Injil Kristus sekaligus mengajar. Itu juga yang menjadi pesan Yesus kepada para murid-muridnya. Ajarlah mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, membimbing orang untuk memahami apa yang diimani itu sangat penting. Membimbing orang untuk memahami apa yang mereka imani itu teramat penting. Karena kalau orang hanya sampai dia percaya, dia mengaku dia memberi diri dibaptis, tidak dibimbing, tidak diajar, maka dia tidak punya pemahaman yang benar tentang siapa itu Yesus Kristus. Apa misinya untuk datang ke dunia ini? Kenapa dia harus datang dengan cara demikian, mati di atas kayu salib yang kita ingat rayakan hari ini, pengorbanannya di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus. Kalau tanpa pemahaman yang benar, maka orang akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran sesat yang menghasut, yang menggiurkan, yang meninamobokan, yang cenderung menyesatkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya
orang bisa meninggalkan Kristus, orang bisa menjual Kristus, orang bisa menggadaikan imannya. Karena itu Rasul Paulus memberi contoh, dia bukan saja menceritakan tentang Yesus sehingga orang bisa percaya, memberi diri dibaptis, tetapi dia pun membimbing, dia mengajar sampai orang-orang itu memahami siapa, apa sesungguhnya misi Yesus datang ke dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita ikuti teladan Rasul Paulus yang dengan gigih dalam memberitakan Injil Kristus, membimbing orang untuk masuk dalam pemahaman yang benar tentang siapa itu Yesus, tentang apa itu kerajaan Allah. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak melemahkan semangatnya untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Dikatakan di ayat yang ke-9 bacaan kita. Walaupun ia dibenci, walaupun dia tidak diterima, dia berhadapan bahkan dengan berbagai macam kesulitan, Rasul Paulus tetap pantang mundur dalam menyaksikan tentang kebenaran kerajaan Allah. Ibu bapak saudaraku, kita pun dalam pelayanan yang dilakukan pada saat ini, tidak sedikit kita mengalami tantangan, tidak sedikit kita mengalami cobaan, godaan, tidak sedikit kita mengalami hasutan, tidak sedikit kita mengalami hal-hal yang meninabobokan kita, yang cenderung membuat iman kita melemah, yang cenderung membuat kita malas, yang cenderung membuat kita stop untuk berkarya bagi Tuhan karena berbagai kondisi. Kenapa? Ada banyak alasan untuk itu. Ya, setiap orang punya alasan untuk itu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan orang-orang yang tidak pernah berhenti menghasut kita dalam pelayanan ini, entah langsung maupun tidak langsung, entah terang-terangan atau tersembunyi, maka mari ingat dan percayalah bahwa peran Roh Kudus dan kuasa Roh Kristus yang akan membantu kita. Bila kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita sehari-hari yang kita kerjakan dimanapun kita berada, baik di gereja ini maupun di pelayanan atau di pekerjaan kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, maka Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita akan mudah kecewa, kita akan mudah putus asa, kita akan frustasi, dan bukan tidak mungkin kita akan meninggalkan pelayanan itu. Dan ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak mengandalkan Roh Kudus, karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena itu pemberian Roh Kudus, menerima Roh Kudus, memohon Roh Kudus perlu dimiliki atau perlu menjadi bagian hidup yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita. Bukan saja sekedar saya tahu percaya Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi saya juga harus memahami siapa dia, kenapa dia datang, kenapa dia harus mati di atas kayu salib. Kalau pemahaman kita benar tentang siapa itu Yesus, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hasutan dunia yang sekarang ini semakin mengencar, menggempur pertahanan iman anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, kemampuan, kegigihan dan ketekunan untuk terus melayani Tuhan tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Allah melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai tantangan, pergumulan hidup, termasuk pergumulan yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, COVID-19 dengan segala konsekuensi yang suka tidak suka, siap atau tidak siap menerjang kehidupan kita masing-masing. Orang bisa percaya kepada Kristus dan pekerjaan-pekerjaan Allah karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus. Orang bisa tekun, orang bisa gigih, orang bisa sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan di kantor. Dia bisa setia dalam rumah tangganya, di keluarganya, di pekerjaannya.
di sekolahnya, di studinya, dimanapun, juga karena pekerjaan Roh Kudus. Kita mampu menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita dan juga dalam pekerjaan kita. Itu juga karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Ibu bapak saudaraku, kiranya Roh Kudus yang sama itu, Dia jugalah yang akan memberikan kita kemampuan untuk menghayati makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui roti dan anggur yang akan kita terima dalam sakramen perjamuan kudus hari ini yang dirayakan sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sehingga setelah ibadah ini selesai, setelah ibadah online ini berakhir, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah dalam Kristus Yesus lewat perantaraan Roh Kudus melingkupi setiap kita, melingkupi saya, melingkupi ibu bapak saudaraku dimanapun berada, untuk tetap teguh, untuk tetap gigih, untuk terus tekun beriman kepada Kristus Yesus, dan tetap setia di dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mulut hendaklah berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam syafaat bersama. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Secara khusus kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bagi kami yang ada di usia yang sudah lanjut, juga bagi kami yang memiliki keterbatasan karena sakit, atau juga bagi kami yang tidak memungkinkan untuk datang ke gedung gereja untuk beribadah. Kami berterima kasih Roh Kudus-Mu tetap hadir buat kami, bahkan selalu hadir dalam kehidupan kami, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing, menyapa kami, meneguhkan percaya kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang kami saksikan akan mengokohkan iman percaya kami memasuki hari ini dan pekan kerja yang baru, memasuki berbagai tantangan, rintangan, cobaan, godaan yang Tuhan siapkan bagi kami di depan sana. Terima kasih ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, menudungi kehidupan kami, memagari kami, sehingga kami tetap kuat, kokoh, teguh dalam menjalani kehidupan hari ini, esok, dan selamanya. Terima kasih ya Bapa, menyatukan hati untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau melihat bangsa negara ini Tuhan. Kami percaya pengasihan Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk bangsa negara ini, bahkan untuk dunia. Karena itu dalam pengasihan Tuhan yang maha sempurna, kami pertaruhkan segala daya upaya pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, untuk berupaya supaya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir dan boleh selesai. Kami boleh menikmati kehidupan seperti sedia kala sebelum pandemi ini ada. Tolonglah ya Tuhan, berilah hikmat yang daripadamu bagi Bapak Presiden kami, wakil kabinet yang ada, bahkan pemimpin daerah, termasuk bahkan sampai ke RT RW. Berikan mereka hikmat dan pengetahuan yang darimu, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan benar, seturut dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka kemampuan untuk memimpin dengan bijak, supaya seluruh rakyat Indonesia boleh melihat kepemimpinan Allah melalui kepemimpinan para pemimpin-pemimpin di negara ini, dari tingkat yang paling tinggi bahkan sampai rendah sekalipun. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini, bahkan dunia ini, bahkan setiap pribadi yang berseru memohon supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Allah Bapa yang baik, segala daya upaya yang dilakukan termasuk para medis, tim medis, Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan mereka, menolong mereka. Mungkin mereka sudah lelah,
tapi biarlah kuasa Kristus akan menguatkan mereka untuk tetap berjuang dalam misi kemanusiaan ini, memberikan pelayanan yang terbaik di tengah tantangan diri hidup mereka yang harus mereka pertaruhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat dan memperhatikan mereka, keluarga yang menopang mereka dekat maupun jauh. Ya Tuhan, Engkau perhatikan dan berkati mereka. Bapa yang baik, berdoa untuk segenap umat Tuhan, untuk umat-Mu secara keseluruhan dalam iman percaya mereka. Tuhan menolong, memberkati, Tuhan berikan mereka hikmat supaya mereka dapat menjadi umat-Mu yang takut kepadamu Tuhan, lewat keyakinan mereka masing-masing, lewat pengajaran agama mereka masing-masing, supaya mereka tetap patuh kepada pemerintah, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati setiap usaha masyarakat untuk menjaga diri melalui masa normal yang baru ini, melalui menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan jika tidak penting. Tuhan menolong, upaya-upaya itu Tuhan berkati, sehingga pertambahan mereka yang terpapar virus corona boleh diminimalkan lewat upaya dan usaha seluruh umat Tuhan. Bahkan lebih khusus anak-anak Tuhan Yesus, kiranya mereka menjadi contoh dalam hal ini, supaya semua orang boleh melihat teladan Yesus melalui apa yang dicontohkan oleh anak-anak Tuhan Yesus dalam menjalankan protokol kesehatan di masa-masa pandemi ini. Bapa yang baik, berdoa untuk GPIB secara keseluruhan, berkati dari kota sampai di pos-pos pelayanan. Tuhan menopang, menolong, dan menyertai, memberkati. Berkati jemaat Bethel Bandung dalam segala daya upaya pelayanan yang mereka lakukan di tengah jemaat ini, dalam persekutuan bersama maupun pribadi, juga di rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap upaya dan usaha melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang mereka persembahkan kepadamu Tuhan, sesederhana apapun yang mereka berikan dan ungkapkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepadamu, ya Bapa, Engkau perhatikan, Engkau berkati, dan Engkau kembalikan berlipat ganda sebagaimana iman mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, khususnya berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini atau berbagai hal. Ya Bapa, tolong mereka supaya mereka tidak meninggalkan Engkau, meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan iman, tapi mereka semakin kuat berpegang kepada Engkau, Sang kekuatan, Sang penguat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit, yang dalam proses pemulihan dan pengobatan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon Roh Kudus-Mu menjamah mereka ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan mereka boleh sembuh, maka biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang bergumul dengan banyak hal, Tuhan dampingi sertai kuatkan. Jemaat-Mu yang bersyukur karena bertambah usia 1 tahun kelahiran pernikahan, bersyukur karena mendapatkan pekerjaan, bersyukur suami istri boleh menikmati kehidupan berbahagia dalam rumah tangga, anak-anak boleh bersekolah, boleh kuliah, boleh bekerja. Tuhan Yesus sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka. Berkati pelayanan dan penata layanan jemaat-Mu Bethel Bandung, ibadah minggu yang berlangsung baik di gedung gereja maupun secara online ini. Tuhan, Engkau berkati, biarlah sarana atau media perjumpaan dengan Tuhan ini berupa ibadah minggu ini boleh mengeratkan hubungan kami dengan Engkau dan boleh mengeratkan hubungan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati setiap iman yang terus naik kepadamu, memohon kasih sayang Tuhan melalui ketekunan kegigihan kami dalam melayani Tuhan apapun yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh penata layanan di jemaat ini, para presbiter bertugas, bahkan seluruh presbiter yang ada di tempat ini, unit misioner yang ada, pelaksana harian majelis jemaat BPPJ, karyawan dan karyawati. Tuhan Yesus menolong dan memperhatikan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 9. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Kiranya sakramen perjamuan kudus yang kami nikmati hari ini meneguhkan percaya kami untuk tetap menjadi pengikut Yesus yang setia
bukan saja memahami tentang siapa Yesus, tapi juga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mempersembahkan persembahan mingguan dan persembahan syukur perjamuan kudus kepada Allah sambil mengingat sabda Allah dalam Ibrani 12 ayat yang 28 yang menyatakan, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa atas persembahan kita. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, di badai topan dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.